sunnah yang diadakan di bulan Ramadan. Tatkala bulan Ramadan mau datang, kita juga harus banyak-banyak berdoa. Berdoa kepada Allah SWT. Yang paling utama berbuka itu pakai rutop. Apa adik-adik? Rutop. Apa sih rutop itu? Rutop itu adalah kurma yang masih basah. Oh, ternyata begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunan Al-Quraisy. Nama saya Ja'far. Nama saya Didik Dwi Saputra. Nama saya Ibrahim. Umurku 9 tahun. Saya umurnya 10 tahun. Umur saya 11 tahun. 11 tahun. Saya tinggal di Sidoarjo. Asalnya dari Sidoarjo. Asli dari Kalimantan. Kelas berapa? Kelas 3. Saya kelas 4. Sekolah di Al-Furqon. Ya. Masa? Hari ini aku puasa. Puasa. Keras suaranya. Yang keras suaranya. Puasa. Yang keras lagi. Yang keras suaranya. Puasa. Puasa. Seneng nggak? Senang. Kenapa kok seneng? Kenapa kok seneng bulan Ramadan? Enak rasanya. Karena ketika bulan Ramadan, ketika kita melakukan amal, amalnya bisa dapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau lebaran kan dapat uang. Kalau puasa lapar dong. Kenapa kok seneng? Kenapa kok seneng? Kan nanti puasa lapar, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa jajan ya. Ja'far sukanya jajan apa? Ja'far sukanya jajan apa? Jajan apa? Jajan es krim. Suka jajan es krim? Kalau puasa kan nggak bisa makan es krim. Seneng nggak Ja'far? Seneng nggak Ja'far? Nggak bisa makan di bulan puasa. Sebelum melakukan puasa, apa yang dilakukan di sahur? Sahur. Kalau Ja'far mau puasa ini harus ngapain dulu? Sahur. Sahur. Sahur ngapain? Sahur ngapain? Sahur minum, makan atau tidur? Makan dan minum. Kalau makan kurma doang? Boleh. Kalau nggak sahur? Nggak tahu. Jadi rukun puasa itu yang utama adalah niatnya. Jadi walaupun seandainya adik Sunan ternyata nggak sempat bangun sahur, itu tetap sah. Yang penting tadi sudah berniat. Tahu nggak sahur itu kok dianjurkan untuk dilakukan untuk orang yang mau berpuasa? Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Apa tahu artinya? Bersahurlah kalian. Bersahurlah kalian. Karena di dalam sahur itu ada berkah. Keberkahan, Masya Allah. Jadi adik Sunan usahakan bisa bangun ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai puasanya malamnya nggak sahur, nanti nggak kuat, terus nggak dapat barokah. Kamu sahurnya jam berapa? Sepertiga malam. Sepertiga malam itu kapan? Jam 4 kurang 30. Waktu mulai sahur kapan, Ja'far? Jam 12 siang? Atau jam 3 sore? Apa jam 4 pagi? Malam. Malam, jam berapa? Mau maghrib. Mau maghrib? Kalau mau maghrib itu persiapan buka, ya kan? Ya enggak? Kalau sahur ya mestinya sebelum subuh dong. Ya, kalau sahur sebelum subuh, iya. Sampai jam 3:30. Atasnya sampai kapan? Azan subuh. Sampai selesai azan. Azan. Pas azan subuh. Azan subuh apa azan zuhur? Maghrib. Maghrib. Kok azan maghrib? Kan sahurnya sebelum subuh. Kalau maghrib jadinya maghrib ya. Jadi yang betul sebelum azan subuh. Iya. Waktu batas terakhir sahur itu ketika azan subuh berkumandang.
Sahur itu yang utama mendekati azan subuh atau sebelum subuh, sebelum azan subuh? Jauh. Jauh? Ya. Mendekati subuh. Waktu paling afdol, paling utama untuk kita santap sahur itu ya waktu mendekati subuh gitu. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya waktu yang paling afdol, waktu yang paling mulia untuk sahur adalah tatkala dekat dengan waktu subuh. Walaupun belum selesai makan tapi udah azan, kita boleh lanjut makan nggak? Dilanjutin nggak apa-apa. Dilanjutin nggak apa-apa. Kalau masih makan satu piring ini masih separuh. Tapi tiba-tiba azan, kamu lanjut makan atau berhenti? Berhenti. Kalau sudah azan subuh harus langsung berhenti ya, walaupun masih ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adikku semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kak Blias bisa ketemu dengan adik-adikku semuanya, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan makan sahur. Adik-adik mungkin sering melakukan berpuasa dan sering makan sahur. Tapi apa sih itu makan sahur? Makan sahur adalah tatkala kita menjelang subuh adik-adik ya, kita persiapan makan atau minum ya untuk bekal kita nanti ketika esok hari, ketika pagi hari sampai maghrib. Karena ketika orang berpuasa itu dia dianjurkan untuk makan sahur, yaitu sesuap 2 suap nasi atau seteguk 2 teguk air minum atau mungkin sebutir 2 butir kurma yang kita makan, kita konsumsi di malam itu untuk bekal kita keesokan harinya. Biar kuat adik-adik ya. Kalau nggak sahur nanti kita lemes dan seterusnya. Terus kapan waktu sahur itu? Waktu sahur itu yang paling bagus adik-adik. Ya paling bagus itu yang mendekati waktu subuh. Jadi nggak terlalu lama antara adzan subuh. Kalau sekarang misalnya adzan subuhnya jam 4. Mungkin setengah 4 bangun. Kita persiapan untuk makan sahur, ini itu dan sebagainya. Ya, itu yang paling bagus. Jangan subuhnya jam 4, jam 1 bangun, jam 12 bangun makan sahur, habis itu tidur lagi. Nah, itu yang kurang pas ya. Itu yang kurang pas. Yang paling baik, paling afdol, yang paling utama adalah waktunya di akhir malam, yaitu menjelang sholat subuh. Loh Kak, kalau menjelang sholat subuh nanti terus kita pas makan sahur, kemudian adzan terus gimana? Padahal kita belum selesai. Nah, maksudnya adik-adik, maksudnya itu ketika sebelum akhir malam itu jangan terlalu mepet. Kalau misalnya subuhnya jam 4, kita jam 4 kurang 5 menit baru bangun ya namanya terlambat adik-adik ya. Tapi kadang suatu ketika ya mungkin namanya orang kita ketiduran. Ketika ketiduran bangun-bangun sudah jam 4 kurang 5 menit. Terus apa yang kita lakukan? Ya segera makan sahur. Namanya makan sahur nggak harus pakai nasi 1 piring penuh ya. Bisa 1-2 teguk air minum, 1-2 butir kurma, selesai. Kalau kita misalnya harus pakai nasi. Kalau melihat waktunya tinggal 5 menit, ya jangan 1 piring banyak. Kita ambil secukupnya, kita makan. Kita makan terus kita siap minum. Tapi ternyata ketika kita makan dapat setengah piring. Terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Ya sudah selesai. Ya, karena waktunya puasa itu dimulai dari terbit fajar dengan adzan subuh itu sampai nanti terbenam matahari. Berarti kalau sudah adzan itu sudah selesai. Ya, jangan terus diteruskan. Nah, kemudian yang terakhir adik-adik, barakallahu fikum. Yang terakhir, tatkala kita ketiduran. Ketiduran ternyata bangun sudah adzan. Terus gimana aku nggak sahur? Boleh nggak kita berpuasa? Nah, adik-adik barakallahu fikum, tatkala malam setelah selesai sholat tarawih, hendaknya kita berniat. Berniat besok aku mau sholat sih. Besok aku mau puasa. Nah, itu niat yang harus penting. Yang paling utama niat itu, besok mau puasa. Nah, tatkala kita bangun sudah subuh,
maka kita nggak bisa sahur. Kalau nggak bisa sahur ya sudah, selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan puasa. Puasa terus nanti sampai maghrib, ya. Itu. Kalau seandainya nggak kuat, bener-bener nggak kuat, ya sudah, gimana lagi kalau bener-bener nggak kuat, ya dibatalkan puasanya adik-adik ya. Dengan syarat besok setelah Ramadan selesai harus ganti. Nah, kesimpulannya adik-adik, tasahharu fa inna fis sahuri barokah, kata Rasulullah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan yang banyak sekali. Ya, apa itu keberkahan? Kebaikan yang sangat banyak, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Cukup sampai di sini dulu adik-adik, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi begitu. Oh, ternyata begitu. Oh, ternyata begitu. Oh, ternyata begitu. Iya, sudah. Sunnah yang diadakan di bulan Ramadan. Tatkala bulan Ramadan mau datang, kita juga harus banyak-banyak berdoa. Berdoa kepada Allah SWT. Yang paling utama berbuka itu pakai rutop. Apa adik-adik? Rutop. Apa sih rutop itu? Rutop itu adalah kurma yang masih basah. Oh, Oh, ternyata begitu.